Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin membuatkan sedikit penjelasan singkat atau bisa dikatakan sebagai tutorial tipis-tipis untuk semua mahasiswa perwalian saya yang kemarin tidak berlokasi di Malang atau kemarin tidak menghadiri acara pertemuan hari Jumat kemarin. Jadi hari Jumat kemarin ketika saya mengadakan pertemuan jam 9 di kampus, sekitar 13 atau sekitar 12 anak datang, itu sudah saya jelaskan mengenai dua hal. Banyak ya, cuman secara garis besar dua. Yang pertama adalah mengenai kurikulum. Jadi tentang pemilihan mata kuliah, karena permasalahan KRS itu bukan hanya sekedar kalian bayar, kemudian kalian pilih jadwal, kemudian ACC dan bisa ikut kuliah, tetapi kalian sebagai mahasiswa baru itu harus memahami kurikulumnya apa saja, mata kuliah apa saja yang ditawarkan di semester berapa, kemudian nanti kalian harus milih apa aja, seperti itu. Tetapi sebelumnya, pertama-tama saya ingin menjelaskan mengenai teknis siakat. Jadi seperti ini. Pertama yang harus teman-teman lakukan, di sini saya ingin menjelaskan mengenai status mahasiswa. Ini adalah daftar mahasiswa perwalian saya, yaitu kelas B ya, di tahun angkatan 2020. Di sini saya kasih contoh, ada mahasiswa yang statusnya T, ada mahasiswa yang statusnya A. Jadi A ini maksudnya adalah aktif, berarti sudah bayar BPP ya. Kemudian yang T ini adalah tidak aktif atau pasif, itu berarti yang bisa belum bayar, bisa sedang mengajukan cuti kuliah atau terminal, bisa yang lain-lain seperti itu. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah bayar, itu otomatis statusnya nanti tidak menjadi T, tetapi akan berubah menjadi A. Nah, dari situ paham ya. Kemudian kenapa kok di sini ada mahasiswa yang statusnya A, berarti kan udah bayar ya. Tetapi ada mahasiswa yang A centang, ada A yang nggak centang, kosong. Di sini kita lihat punyanya Imarta, dia A centang, punyanya Ringgita, dia masih belum centang. Jadi maksudnya A centang itu adalah mereka yang sudah bayar, berstatus aktif. Kemudian centang ini adalah mereka sudah milih mata kuliah, milih jadwal. Jadi mereka sudah KRS-an seperti itu. Cuman masih belum saya ACC. Kalau misalnya sudah ketika dia masih warnanya putih ini ya, itu berarti masih belum di ACC. Kalau misalnya nanti sudah muncul ke blok warna hijau seperti ini, itu berarti dia sudah saya ACC dan nama Imarta sudah masuk ke database pusat, alias sudah masuk ke daftar absensi kelas. Jadi ketika di absensi nanti di kelas itu sudah ada nama Imarta. Tetapi walaupun dia sudah bayar dan sudah KRS-an, selama sama dosen pembimbingnya masih belum di-approve atau belum di-ACC dan belum ke blok hijau, itu berarti dia masih belum tercantum di database pusat atau belum ada namanya di daftar absensi. Nah, di sini kita lihat Ringgita itu sudah bayar, tetapi karena belum KRS-an atau belum milih jadwal mata kuliah, otomatis dia masih belum ada tanda centang. Jadi yang harus teman-teman lakukan sesuai dengan jadwal yang sudah saya share kemarin ya di WA group tentang jadwal KRS-an itu sejak tanggal 15 Februari hari Senin minggu lalu sampai tanggal 2 Maret. Jadi jangan mepet-mepet. Kenapa kok jangan mepet-mepet? Takutnya nanti siakatnya hang ketika hari-hari akhir KRS-an ya. Jadi kalau bisa sekarang kalian bayar dulu agar save dulu, agar statusnya berubah jadi aktif. Kemudian setelah itu kalian KRS-an. Jadi buka siakat, kemudian kalian pilih mata kuliah. Nah, di sini coba saya buka KRS-nya Imarta. Kita lihat di sini Imarta memilih 9 mata kuliah. Jadi 9 mata kuliah yang dipilih oleh Imarta ini adalah mata kuliah yang ditawarkan di semester 2. Nanti akan saya jelaskan. Nah, di sini sebelum saya sebagai dosen pembimbing harusnya ngeklik tanda kunci ini, yang maksudnya adalah saya ACC. Nah, sebelum saya kunci, saya ngelihat dulu transkrip nilainya Imarta. Nah, di sini nilainya A semua, kemudian ada yang B. Otomatis nilainya mencukupi atau memenuhi syarat untuk bisa saya ACC. Ketika sudah saya cek nilainya mencukupi, akhirnya saya kunci, otomatis nanti Imarta namanya akan muncul di absensi seperti itu. Jadi tahapnya itu aja. Jadi KRS-an adalah kalian pertama bayar, kemudian kalian pilih jadwal mata kuliah, kemudian yang ketiga adalah saya ACC.
Nah, sekarang saya ingin menjelaskan mengenai mata kuliah atau kurikulum dulu. Jadi kurikulum itu maksudnya adalah seperti ini ya. Ini adalah tampilan kurikulum versi scan. Jadi kalau untuk kemarin yang hadir di pertemuan hari Jumat jam 9, itu masing-masing sudah saya bagikan lembar kurikulum mata kuliah dari semester 1 sampai semester 8 nanti. Versi hard copy ya. Nah, karena saya masih pingin minta soft copy dan masih belum ada di saya, akhirnya versi hard copy saya scan, jadi mungkin agak ngeblur dan agak miring. Cuman untuk saat nanti kalau misalnya saya udah dapat filenya akan saya share versi file. Cuman untuk saat ini kita pakai ini dulu. Jadi di sini ada contoh kurikulum atau daftar mata kuliah semuanya semester, mulai dari kalian semester 1 sampai nanti lulus. Dan di sini ada istilah mata kuliah. Di sini bisa kalian lihat ya, ada yang namanya mata kuliah, ada yang namanya mata kuliah prasyarat. Ini yang ada di sebelah kanan ini. Di sebelah kiri ini adalah mata kuliah, di sebelah kanan ini adalah mata kuliah prasyarat. Begitu juga di sini, ini mata kuliah, ini mata kuliah prasyarat. Yang ada di lajur sebelah kiri ini adalah daftar mata kuliah semester ganjil. Jadi semester 1, 3, 5, 7. Nah, yang ada di lajur sebelah kanan ini adalah daftar mata kuliah di semester genap, yaitu 2, 4, 6, dan 8. Nah, di sini saya jelaskan satu persatu. Maksudnya mata kuliah apa? Jadi mata kuliah itu adalah seperti mata pelajaran ketika kalian di SMA ya. Kemudian apa itu maksudnya mata kuliah prasyarat? Jadi mata kuliah prasyarat adalah misal semester 2. Oh, kalian sekarang semester 2. Berarti ambilnya apa aja? Oh, di sini ada 9 mata kuliah yang ditawarkan. Ada pendidikan agama 2, ada PKN 2, mikro 1, makro 1, BI, BING 2, manajemen, kemudian BING 2, Maktek 2, dan Sistek. Nah, di sini tetapi kalian tidak bisa begitu saja ikut mata kuliah ini jika kalian belum lolos mata kuliah prasyarat. Jadi maksudnya mata kuliah prasyarat itu adalah mata kuliah yang menjadi syarat kalian boleh ikut mata kuliah lainnya. Nah, di semester 1 kalian sudah ikut PKN 1, sudah ikut pendidikan agama 1, sudah ikut BING 1, pengantar ekonomi, dan lain sebagainya. Jika kalian lulus nilainya di pendidikan agama 1, maka kalian baru boleh ikut pendidikan agama 2. Jika kalian sudah lolos PKN 1, maka kalian baru boleh ikut PKN 2. Jika kalian lulus ya pengantar ekonomi, maka kalian boleh ikut teori ekonomi mikro 1, teori ekonomi makro 1, dan sistem ekonomi. Nah, di sini kalian bisa lihat betapa pentingnya mata kuliah prasyarat, karena satu mata kuliah aja, contohnya pengantar ekonomi, jika kalian ada yang tidak lulus mata kuliah pengantar ekonomi, maka di semester 2 kalian sudah gagal ikut 3 mata kuliah. Pertama mikro 1, kemudian makro 1, yang ketiga adalah sistek atau sistem ekonomi. Jadi kalau bisa untuk kedepannya sebelum KRS-an atau sebelum kalian ikut kuliah ya, diperhatikan betul-betul mata kuliah prasyarat itu apa saja. Usahakan kalian lulus semua mata kuliah prasyarat agar kalian kuliahnya nggak molor dan agar semester depan kalian bisa seenggaknya ambil mata kuliah yang ditawarkan di semester depan. Seperti itu. Kemudian di sini ada yang namanya SKS. Nah, SKS itu adalah maksudnya itu bobot gitu ya, jadi bobot per mata kuliah. Maksudnya di sini kita lihat ada yang SKS-nya 1, ada yang SKS-nya 2, ada yang SKS-nya 3. Semakin mata kuliah tersebut berpengaruh terhadap kelulusan kalian, semakin tinggi bobotnya. Misalnya di sini kita lihat skripsi itu bobotnya 6, berarti SKS-nya itu 6 ya, berarti dia kalau kalian nggak lulus skripsi itu kalian tuh kehilangan 6 bobot mata kuliah. Sedangkan kalian kalau misalnya mau lulus harus harus menempuh ya sebanyak 144. Nah, kalau misalnya kalian sudah kehilangan 6 SKS, otomatis kalian kan molor akhirnya lulusnya seperti itu. Nah, di sini dalam satu semester jumlah SKS maksimal yang bisa kalian ambil itu adalah 24 SKS itu maksudnya kalau misalnya satu mata kuliah itu ada 3 SKS, berarti kalian maksimal ambil itu bisa 8 mata kuliah. Nah, kalau misalnya SKS-nya cuma 1 atau 2, itu berarti kalian bisa ambil sekitar 9 atau 10 mata kuliah satu semester.
Jadi kalau diibaratkan itu dalam waktu 1 minggu kalian kuliah sehari itu paling nggak 2 atau 3 kali seperti itu. Jadi itu ya. Kemudian yang kedua yang ingin saya sampaikan dari lembar kurikulum ini adalah adanya sistem konsentrasi peminatan. Nah, ketika kan sekarang kalian masih semester 2 ya, jadi masih belum ada kewajiban peminatan. Tetapi di semester ke depan, yaitu semester 3 itu kalian sudah ada yang namanya konsentrasi minat. Itu ada 3 macam. Yang pertama keuangan perbankan, yang kedua ekonomi sumber daya, dan yang ketiga adalah keuangan daerah. Di sini bisa kita lihat kalau misalnya keuangan perbankan warnanya hijau, kalau misalnya ekonomi sumber daya biru, dan kalau keuangan daerah warnanya kuning. Ini kalian pikir baik-baik dulu, kalian ingin berkarir di bidang apa, atau ingin meneliti atau mempelajari ilmu di bidang mana. Karena sekali kalian pilih konsentrasi, maka sampai lulus kalian akan berada di ranah konsentrasi tersebut. Jadi mata kuliah yang diambil otomatis mata kuliah yang khusus di peminatan tersebut, seperti itu. Jadi untuk kurikulum itu dulu. Jadi kalau bisa nanti semester depan semoga sudah tidak ada lagi kebingungan mengenai KRS 1 seperti apa. Jadi saya jelaskan lagi alurnya, pertama kalian bayar, kemudian kalian KRS-an, kemudian yang ketiga saya approve, baru kalian terdaftar. Sebelum kalian KRS-an, kalian baca dulu kurikulum, kemudian kalian lihat mata kuliah semester ini apa aja yang ditawarkan dan apakah semester lalu kalian sudah lulus mata kuliah prasyarat seperti itu. Sekian dulu penjelasan dari saya. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan langsung lewat WA group atau Japri juga boleh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.